Kehidupan di bumi. Bagaimana asal mula kehidupan di bumi? Berikut beberapa teori asal mula kehidupan di bumi. Yang pertama adalah, Generatio spontanea. di teori ini, orang menganggap bahwa makhluk hidup terbentuk dengan sendirinya. Contohnya adalah, tikus berasal dari tumpukan baju kotor dan gandum yang didiamkan selama 3 minggu. Teori yang kedua adalah, Cosmozoa. teori ini mempercayai bahwa makhluk hidup yang ada di bumi berasal dari luar bumi. Asumsi yang mendasari teori ini adalah makhluk bumi telah ada di suatu tempat di luar angkasa dan dapat bertahan selama perjalanan dari luar angkasa ke bumi. Yang ketiga adalah, I'm ovo ex vivo. teori ini mempercayai semua telur berasal dari sesuatu yang hidup. Ada juga teori OMANEVIVUMXOVO. Kebalikan dari teori sebelumnya, teori ini mempercayai bahwa makhluk hidup berasal dari telur. Adapun asal mula kehidupan, menurut geologi, di antaranya, Okay, come. zaman ini berlangsung selama kira-kira 2.500 juta tahun. Pada saat itu kulit bumi masih panas, sehingga tidak ada kehidupan. Baru pada akhir zaman ini, nampak kehidupan sedikit demi sedikit. Paleozoicum. Zaman yang berlangsung selama 340 juta tahun ini memiliki ciri munculnya kehidupan. Karena sudah ada kehidupan, zaman ini disebut juga zaman primer. Makhluk hidup yang muncul adalah mikroorganisme, binatang-binatang terkecil yang tak bertulang belakang, sampai permulaan amfibi dan reptil. Selanjutnya adalah, Mesozoicum. zaman ini berlangsung kira-kira 140 juta tahun. Bekas-bekas dari reptil raksasa ini ditemukan di berbagai tempat di seluruh dunia. Dinosaurus misalnya, sampai 12 meter panjangnya. Sedangkan Antylosaurus ditemukan di Amerika lebih dari 30 meter. Pada masa akhir zaman sekunder, muncul kehidupan yang lain yaitu jenis burung dan binatang menyusui yang masih sedikit sekali tingkatannya. Yang terakhir adalah, Neozoicum, Cainozoicum. zaman ini terbagi menjadi dua yaitu, 1. Tersier atau zaman ketiga. Zaman ini berlangsung sekitar 60 juta tahun. Kedua, KWRTIIR atau zaman keempat. Zaman ini ditandai dengan adanya manusia, sehingga merupakan zaman terpenting bagi perkembangan budaya manusia. Selanjutnya kita akan membahas perkembangan variabilitas makhluk hidup. Pertama, sel dan pembelahan sel. Sel merupakan penyusun makhluk hidup. Secara umum, materi hidup sel disebut protoplasma, yang terdiri dari nukleus dan sitoplasma. Nukleus merupakan massa yang padat dari protoplasma, sedangkan sitoplasma bersifat cair. Ada 3 cara pembelahan sel. Yang pertama adalah AMITOSIS. AMITOSIS adalah pembelahan sel secara langsung. Kedua, mitosis adalah pembelahan dari satu sel menjadi 2 sel yang identik. Ketiga, meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan sejumlah kromosom setengah dari induknya. Selanjutnya adalah perkembangbiakan, aseksual dan seksual. Pertama, aseksual merupakan proses reproduksi tanpa adanya peleburan sel kelamin jantan dan betina. Kedua, seksual merupakan proses reproduksi yang melibatkan 2 individu biasanya memiliki kelamin yang berbeda. Pada organisme tingkat tinggi, terjadi pertemuan 2 gamet, yaitu gamet jantan atau spermatozoa dan gamet betina atau ovum. Evolusi adalah proses perubahan yang terjadi perlahan-lahan dan terus-menerus dalam waktu yang sangat panjang. Pertama, azeikum
sebelum ada kehidupan, kira-kira 5.000 juta tahun lalu. Kedua, ARCHOZAIKUM, zaman purba yaitu sekitar 2-3,5 ribu juta tahun yang lalu. Ketiga, MEROTUZOIKUM, sekitar 1.000 juta tahun yang lalu. Keempat, POLOZOIKUM, zaman primer, 200-600 juta tahun yang lalu. Keempat, Mesozoikum, zaman sekunder, 230-135 juta tahun yang lalu. Adapun teori evolusi yang pertama adalah: pertama, teori ala EMA-RCK, leher panjang karena adaptasi. Kedua, teori Darwin, seleksi alam the origin of species, by means of natural selection. Ketiga, teori Darwin-Weismann, Weismann menyempurnakan melalui teori genetika. Evolusi adalah aktivitas genetis. Sel-sel tubuh tidak dipengaruhi lingkungan. Keempat, teori De Vries, perubahan pada evolusi karena adanya mutasi gen memadukan mutasi dengan Darwin.